sore. Hari ini aku, Bojo, Ray sama Kak Pian mau keliling Solo di dekat rumah aja sih. Saya kunci pintu dulu dan ditutup salonnya. Hari ini kita mau keliling, mau lihat keadaan di luar. Bagaimana sih perdagangan makanan sore menjelang buka puasa saat corona ini, itu ya. Jalan, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Jangan lupa di subscribe dulu, kita lanjut buat jalan ya. Ya, oke. Yo, jalan-jalan. Kita udah di mana sih, Det? Di jalan menuju bandara. Ini jalan menuju bandara dan sepi. Pukul berapa sih ini? Jam 4. Ya. Jalan lihat. Tuh, ini seharusnya ada yang jualan tadi ya. Sepi, guys. Wah, sepi banget. Tuh, tadi tuh ada yang di daerah Embarkasi. Itu yang jual juga dikit ya, meskipun mereka buka tapi tetap aja menurut aku yang beli juga jarang. Sekarang lebih pentingin online sih, iya nggak sih, Det? Kalau beli buka puasa beli online, dan online pun menurut aku juga nggak terlalu banyak. Kenapa nggak terlalu banyak? Karena kan itu kayak komunitas itu ya, kita update status WhatsApp gitu kan, terus ya udah teman-teman kita doang yang beli, jadi nggak terlalu kayak tahun lalu. Menyedihkan karena juga menurut aku ya, aku juga lihat di status WA aku tuh, jadi teman-teman pegawai gitu yang bank apa dan segala macam itu biasanya tuh kan mereka istilahnya mereka ini loh, nggak jualan ya, beli gitu. Mereka tahun ini semua jualan, jadi kalau semua jualan siapa yang beli deh? ya beli tuku dewe ngono. Kita mau lanjut lagi nyari sesuatu buat buka puasa. Kita cari lagi daerah-daerah yang biasa kita beli makanan dan sangat ramai, sangat ngantri tahun lalu. Tapi tahun ini kita lihat ya. Ya kan, Kak? Kamu daerah UMS ya, Kak? Yo, UMS gimana keadaannya, Kak? luar biasa, sehat saja. Sehat-sehat saja, sepi. Oke yo. Gimana dengan THR kita tahun ini? Apa? Menurutmu gimana? Det, menurutmu gimana, Det? Aduh. Oke, tadi itu kita udah lihat ya sebagian tempat yang biasa aku beli makanan, ya kan? Terus aku juga mau cerita tentang usaha aku sendiri. Aku kan buka salon, khususnya di LS Extension yang sekarang nggak pakai. Dan aku mau cerita ke kalian ya, LS Extension aku, salon aku itu sekarang customernya berkurang 50%. Customer, kliennya, bukan diskonnya ya yang berkurang, tapi kliennya berkurang 50% karena corona ini. Bagaimana menurut kalian? Kamu gimana, Yan? Usahamu gimana? Kamu punya usaha apa sih? Usahaku Suaranya agak gede. juga terganggu Emang kamu oleh apa? corona ini. Kebetulan jualan sambel. Oh, sambel. Emang bukannya sambel kalau buka puasa tuh harusnya rame ya, Kak? Kan Wah, rame banget itu. rame tenan. The best itu. Tenan loh, Kak. Yoi. Kalau kamu emang rame bagaimana usahanya dia? Ya harusnya rame. Harusnya sih rame ya, kalau ini kan mau buka puasa kan, pasti kan stok di rumah lah ya kan, itu karena bisa kayak aku pernah makan punya mutu, kalau nggak salah namanya kepedesan. Yap, aku pernah review juga. Dan bagaimana dengan usaha Anda, Pak, selama corona ini? Tadi kita ini kan lewat bandara. Aku punya klien tuh di LS Extension. Si Intan tuh nggak sih? Yang sering ke rumah. Nah, jadi itu dia kan karyawannya bandaranya di Solo, Angkasa Pura. Angkasa Puranya Solo.
dia itu diliburkan sampai bulan Juli dan nggak dikasih gaji. Tapi nggak dipecat, nggak di PHK, cuma diliburkan sampai bulan Juli dan nggak dikasih gaji. Berarti nggak ada penerbangan. Nggak ada penerbangan. Katanya sih kalau aku baca-baca ya di Solo Info itu, kalau misal Solo Info apa gitu, pokoknya katanya kalau misalnya pesawat itu cuman boleh kargo, apa ya kemarin ya dia tuh, pokoknya kargo, terus kedutaan yang boleh, terus apa gitu buat pemerintahan sama buat angkatan-angkatan gitu, yang lainnya nggak boleh. Kalau karena itu kalau masih menerbangkan katanya sih bakal kena apa sih namanya, sanksi. Iya gitu. Ih, kesian sih banget sih. Jadi tapi tetap MS dia. Nah, ngomong-ngomong Oh ya, aku ingat. ngomong-ngomong itu, Kak, kalian, kamu pulang nggak? Kamu kan di Solo. Kamu pulang kampung nggak? Ya, Pulang dong. Pengennya kan pulang, tapi tahu nggak sih kalau Solo, aku kemarin mau pengiriman itu yang COD Solo Seragen tuh nggak sih, Det, yang aku jual partisi itu loh. Itu di apa namanya, Solo Seragen itu dia naik motor itu dicegat sama polisi, katanya nggak boleh lewat. Jadi kayak nggak bisa keluar. Kenapa sih nggak bisa keluar? Karena Solo itu ini ya apa, red zone, jadi nggak boleh keluar. Pati juga red zone. Pati juga red zone ya? Pati red zone. Bukannya Pati itu ini ya, siapa yang meninggal? Pak Arianto. Apa itu? DPR. Pak Arianto. Imam DPR. Suroso, DPR. Tuh DPR-nya Arianto Pati bapaknya. kena. Ketua DPR. Ketua DPR-nya Pati. Ketua. Ketua Hah? apa Jabatannya apa? DPR? Pokoknya anggota DPR apa DPR gitu. DPRD Pati. Pati itu meninggal karena corona. Dan sejak saat itu langsung red zone. Dan saat itu langsung ya red zone. Tuh berarti kamu masuk ke Pati juga susah tuh ya. Tuh. Menurut aku tuh ini, aku juga kadang-kadang sedih nih bagaimana THR kita ya nggak sih? Gimana ya, Dit ya? Ya jadi kondisinya nggak, ya iya ya. Ya emang udah kayak gini. Iya mau gimana? Ayo. Iya. Ini tuh ibarat kata itu kayak krisis moneter tahun 98. Iya sih. Resesi. Jadi kapan hari itu kan aku ngeliat vlognya, podcastnya Deddy Corbuzier sama Helmiah ya. Berarti nanti kita tag ya di sini. Di tempatnya Om Deddy, tempatnya di podcastnya Om Deddy. Oh, kamu nonton ya? Aku belum nonton. Nonton ya, itu intinya Mas Helmiah itu mengatakan bahwa ini tuh akan lebih parah dari resesi tahun 98 ya. Yang kerusuhan tahun 98. Kalau gitu. 98 Solo kan tahun 98 itu kan ada resesi, krisis moneter gitu kan. Jadi menyebabkan pokoknya kacau dari segi ekonomi maupun sosial. Ya betul lah. 2001 2002 kalau nggak salah itu juga ada, 2008 juga ada, cuman di sektor ekonomi. Nah 2020 ini juga ekonomi dan sosial. Tapi kabar buruknya ini impactnya lebih parah maksudnya ya kayak gini. Jadi karena di lockdown dan sebagainya, otomatis kan selain ekonomi ya, di sosial juga, psikis kan juga berpengaruh. Penting banget sih, aku kadang-kadang ikut stres gitu sih. Aduh gimana ya corona ini, kapan selesainya gitu ya. Ya kalau kita dibilang nggak ada masalah kan pasti ya nggak mungkin, kita kan juga ada masalah. Ya, punya cicilan juga kan. Punya cicilan, cuman ya dilihat enak tapi punya cicilan. Ya kayak gini nih sebenarnya kan poinnya ini ya harus bisa menerima. Yang paling penting tuh menerima apapun kondisi yang jelek-jelek itu ya bukan berarti kok kita pesimis, enggak. Tapi misalkan dalam hal ini aku bahas kok di video yang di videoku sendiri, yang misalkan tentang utang kayak gitu kan. Oh kamu udah bahas? Oh iya nanti kita tag aja ya video kita yang dia ngomong tentang utang itu, tentang utang corona ya. Saat corona. Nah itu juga terinspirasi dari ketika nonton videonya Roy Sakti bakar kartu kredit, di mana kita harus benar-benar memprioritaskan itu dalam hal ini. Yang paling penting tuh sebenarnya paling dasar itu kita bisa makan. Yang paling penting bisa makan. Aku kan kebetulan juga sempat ngobrol sama teman yang kebetulan analis, Mas Evan, tahu kan? Oh iya tahu. Nah itu kan itu
itu analis kredit kan di lembaga keuangan. Aku tanya gimana kondisinya kok kayak gini terus, kalau sampai nggak bisa bayar gimana, sedangkan udah Ya, udah bisnisnya juga turun kan, kita ya tahu sendiri udah kan 50% itu. udah dari dulu juga apa namanya berjuang untuk mengembalikan nama baik kan. Dulu kan kebetulan aku kan apa PI checking. Dia sih lebih tepatnya. Ya aku kan, bukan Ya. kamu kan. Aku. Tapi akhirnya aku juga ikut kan? Enggak dong. kan belum. Waktu itu kejadiannya kan Oh, belum nikah sebelum kan? nikah. Oh iya, berarti Nah, tetap sebelum baik, nikah, hampir mau nikah, namaku udah baik. kan? Ya, berarti aku nggak sempat ikut dong ya. Enggak. Jadi namaku udah baik gitu kan, udah baik. Cor. Ya dibuat kayak gini. Ya kebetulan ya ini sebuah pembelajaran sih kalau menurutku, adalah untuk mempersiapkan sesuatu hal dalam segala kondisi. Keranjang yang bisa menghasilkan banyak keranjang lah, intinya mempunyai banyak keranjang. Jadi dimanakah ada satu keadaan yang seperti ini contohnya ya, ada keranjang yang bisa untuk tetap menghasilkan gitu loh. Nanti mungkin di berbeda kasus keranjang itu tidak bisa menghasilkan, tapi ada keranjang lain lagi yang bisa menghasilkan. Contohnya ada nggak sih? Aku juga nggak tahu karena kita belum punya gitu kan. Aku nggak ngerti sih, mungkin lah ya, mungkin Berarti kita harus waspada dong ya suatu saat lagi. harus habis jadi ini, pembelajaran gitu habis ya. ini. Jadi Ya, benar-benar pembelajaran. Ya, benar-benar nggak boleh kacamata kuda. Dan ini pembelajaran lah. Kan kemarin sebelum di corona kan kita juga mengalami satu kecelakaan bisnis di bisnis kita, salah satu sektor bisnis kita. ya Terus masih. ya Dan udah, itu dan ini itu belum selesai. belum Itu selesai maksudnya kesulitan, masih kan? ya masih berusaha untuk menyelesaikan di situ juga. Nah, kebetulan terus ini dapat satu project tentang penulisan buku biografi dari beberapa tokoh-tokoh Launching pelaku ntar lagi. bisnis, tokoh-tokoh bisnis gitu kan. Yang penting kan tetap bisa memikirkan, pokoknya tetap berkarya, tetap menghasilkan, nggak boleh diem aja, tetap semangat gitu. Nah, dan juga poin pentingnya adalah harus memikirkan apa yang seandainya bisa menghasilkan di kondisi-kondisi yang memang itu tidak memungkinkan. Jadi nggak cuman mengacu pada satu atau menggantungkan pada satu keranjang. Berarti kita harus belajar nih. Harus Iya. belajar Ya, kalau nggak habis, bener Iya. habis kayak sekarang dinosaurus punah. manusia maksudnya bukan Nggak nih. kita, kalau Oh. kita nggak mau belajar, nggak mau mengalami sebuah perubahan, kayak dinosaurus punah. Kita punah. Jadi contohnya aku sih nggak ngerti ya, mungkin sepertinya youtuber gitu sih kayaknya nggak kena dampaknya. Aku nggak ngerti, mungkin kena tapi nggak terlalu. Aku berbicara yang lebih para youtuber atau content creator yang sudah mempunyai satu market besar gitu. Karena masih iklan kan mereka ya. Iya, masih iklan gitu ya. Nggak Tapi itu nggak juga. nggak tahu gitu, nggak tahu. Sepertinya sih masih menghasilkan. Dan harusnya dalam kondisi seperti ini, penjual sembako dan penjual makanan terutama yang online harusnya keras kalau menurutku, karena orang di lockdown, orang-orang nggak boleh keluar kan, nggak mungkin nggak makan. Iya Dan loh. sembako nggak mungkin kan. Sekarang juga lagi banyak orang-orang yang berbagi kan. Iya, Banyak benar. orang-orang dermawan, banyak orang-orang yang mulai tergugah untuk membantu sesamanya di kondisi yang sulit seperti ini. Nah, itu kan pasti banyak membeli sembako gitu kan. Dan aku Berarti omset yang naik itu ya sekarang itu sepertinya sih salah salah satunya ya, itu sektor bisnis itu, online. sektor bisnis online yang sifatnya misalkan lokal, rumah makan yang online. gitu. Gojek. Kalau Gojeknya sendiri sih Gojek mungkin di gimana? GoFood, mungkin GoFoodnya oke. Tapi kalau menurutku yang paling oke itu sembako. Jadi kalau menurutku sih sembako, karena apa? Selain kita tetap butuh banyak orang yang mulai berbagi, membagi-bagikan beras dan sebagainya sembako. Kayaknya sih, nggak tahu. Tapi ya bisa bener juga sih, dia punya toko sembako yang malah naik karena ya mau gimana. Mungkin toko makanan juga, warung makanan juga mungkin nggak terlalu rame ya, karena orang di rumah lebih baik masak di rumah kan, terus dijual lagi kan ya. Menurut aku juga sama tukang sayur sembako ya itu ya, tukang
sayur laris tuh di Ya waktu tukang sayur, ya pokoknya bahan-bahan pokok, bahan-bahan pokok lah ya. tukang sayur. Iya nggak mungkin juga kan kita dari nggak ini langsung jualan itu semua. Kalau jualan semua kan yang berarti Nggak. yang itu yang udah punya usaha aja dong yang langsung naik ya kan. Berarti ya udah. Kalau kemarin kan momen awal-awal kan ini hand sanitizer, Aku ya sempat, tiba-tiba langsung boom. kita kayak sempat kan waktu itu yang jualannya lumayan. Iya kan, kita kan punya mesin level up ya, punya Iya. kangen water kan. Ya kalau punya kangen water sih ya udah, kita waktu itu sempat omsetnya naik gitu. Tapi di awal, sekarang kan harganya udah normal ya. Sebenarnya juga nggak terlalu niat jual karena kita punya mesin aja. Sih. Jadi kenapa nggak dimanfaatin buat share, karena kan juga harganya di luaran kan mulai menggila gitu kan, mulai Makanya kita menggila jual nalar. harga normal sih. Normalnya udah untung soalnya bahan bakunya kita udah punya mesinnya sendiri sih. Wow, kita lihat ya. Drive thru sampai apa? Sampai kita membicarakan Hand sanitizer. hand sanitizer. Maaf tadi terpotong soalnya gara-gara lihat di samping jalan tuh hotel-hotel itu loh, tau gak sih? Sekarang tuh pada jualan makanan hotel. Karena Biasanya kalau kayak gini tuh di rumah makan gitu, kalau momen puasa gini kan harus kita mau masuk itu kan harus booking dulu kan, nggak bisa antri. dibuat bubar dan sebagainya. Dulu ini warung makan dong, iya nggak sih? Bukan ya? Bukan, dulu Dulu warung makan tutup. Banyak sih yang pada tutup. Di Solo tuh ada beberapa ya tempat makan yang gede. Itu kita mau nyebutin, gak usah disebutin lah ya. Banyak yang tutup, itu gede-gede. Ya nggak sih? Sampai ada franchise warung makanan gede itu tutup gitu. Baru buka langsung tutup gara-gara corona. nggak sebelum sih, kalau itu sebelum. Oh, terus Ada satu lagi yang mungkin karena dampak ini tapi juga. nih kalau aku perkirakan ya banyak kan yang gede-gede yang gitu-gitu tempat nongkrong itu, perkiraan kalau ini masih lama menurut aku bakal tutup ya tutup Ya sementara. otomatis Ya. kalau nggak mau kan yang paling penting kan harus menerima. Iya sih. Sekarang gini, kita berbicara tentang kayak pegawai, kita punya pegawai ya Yap. pasti niatannya nggak pengen lah, Iya sih. tapi kalau kitanya mati ya otomatis kan orang lain kan mati juga. Ya ibarat kata gini tuh, kalau kayak kalau kita mau ke pesawat gitu, selalu ada instruksi, selamatkan dulu diri kita, baru selamatkan orang di sebelah kita, benar nggak? Yap. Gitu kan, ketika Oh. ada turbulensi yang harus menyebabkan kita menghirup oksigen gitu kan, gitu baru kita ke anak gitu kan. Yang penting kita dulu ke anak. Kalau kitanya mati ya otomatis kan yang di sebelah kita kan juga amsyong juga gitu. Jadi kan istilahnya harus menerima, mau gimana ya, paling nggak kan dirumahkan dulu gitu. Tapi kadang kepikiran sih ya dirumahkan kan dirumahkan nih. Yang pasti gini loh, intinya adalah ya kalau aku percaya bahwa itu adalah yang paling penting tuh. Kalau aku meyakini ya Tuhan nggak mungkin Cobaan ini ya toh. ya maksudnya Tuhan tuh pasti kasih makan juga kan. Ya sih ya memang kan sih Gitu ya, pokoknya kita kan tidak ada niatan untuk memberhentikan. Misalkan kamu nggak manggil stafmu dulu untuk ngerjain kan bukan karena iya ini, kan. cuman ya keadaannya emang ngapain dipanggil gitu loh dengan keadaan customer. Ya udah Dan itu satu faktanya banyak orang yang belum bisa menerima gitu. Ya aku ada teman yang belum bisa menerima tentang keadaan ini, yang kondisinya ya gimana gitu, harus tentang terkait pegawai gitu. Ya kalau buat aku sih harus dirumahkan sementara. Ya mau gimana, daripada bengkak jual sana sini juga. Terus kalau Karena pada akhirnya kalau kita babak belur semua. Iya. Udah pasti nggak Babak mungkin. belur enggak. Mendingan kita survivein ke diri kita dulu. Kita survive terhadap diri kita bertahan. Kalau udah baik, kita baru call lagi. Itu akan lebih baik. Kalau nggak babak belur semua. Cukup menghela nafas ya, emang ngelus dada. Pokoknya adalah sabar, pokoknya sabar ya, gimana apapun kondisinya sabar dihadepin. Ya aku pribadi selalu mencoba untuk menghadapi semuanya lah. Ya tapi kadang down itu wajar ya, manusiawi ya kadang.
aduh ya udahlah, tapi mau gimana ya, ya udah. Ya you are not alone, ngapain harus down gitu iya, loh. ya makanya kan aku ngajak kamu hari ini jalan-jalan. Ayo jalan-jalan, aku mau lihat apa kayak yang bisa dijual ya nggak sih selain ini gitu. Kecuali kalau kita Ternyata- sendirian yang kayak gini, Iya sih. down oke. Orang-orang tuh semua down dan nggak perlu nyalahin keadaan atau siapapun. Iya Ya sih. memang ini kondisinya global. Ya udah mau gimana lagi? Ya kalau mau marah yang punya sama yang punya hidup lah. Iya, keren ya. Iya kan? Ya, kalau kamu mau nyalain siapa? Nyalain customer nggak bisa. Nggak mungkin, soalnya customer juga dia kerja kayak Nyalain gimana gitu kan. coronanya ya salahin yang nyiptain gitu. Yang nyiptain siapa? Nggak tahu. Pinter juga ya, pinter ya yang nyiptain ya. Pokoknya nggak sendirian lah intinya gitu. Iya, makanya kita jalan-jalan ini mau lihat lah. Jadi cukup kita nggak sendiri gitu loh. Misalnya, oh ternyata di luar sana banyak banget yang apa tadi jalan sepi semua, aduh sakit. Jadi berarti kita ya udahlah mau gimana ya kan, ya udahlah, aku mau coba buat pasrah tentang utang-utangnya. Ya cara bayarnya ya mau via meneh, semua juga pada kayak gitu loh. Meskipun di telepon ya hadapin aja. Tips buat ini, kalau kalian punya utang, ada pinjaman online ataupun di bank, udah hadapin dulu aja ya kan ya. Ya nggak usah kabur. Nggak usah kabur, jangan kabur. Udah kabur dihadapin. Jangan kabur, dihadapin aja. Bilang apa adanya. Ya. Someday pasti bayar. Gitu. Pasti kita bayar, tapi karena memang Supaya nggak ditelepon relasi yang lain. Kalaupun ditelepon relasi yang lain ya udah diterima dulu. iya diterima. Ya mau gimana ya? Ya mau gimana? Ya mau gimana keadaan corona ini kan nih, kita mau usaha, mau batik tulang, mau gimana pun menurut aku ya bisa sih, cuman kan nggak semaksimal, nggak bisa maksimal kayak biasanya karena kita bukan nyalain keadaan, nggak ada keadaan, cuman kita udah berusaha semua, mau bagaimana kita harus ya udah menerima kenyataan aja dengan sabar. Kita nggak sendiri, keadaan kalian semua, kita nggak sendiri ngabuburit ini tentang corona dan keadaan kita. Oke, kita tutup aja kali ya. Jangan lupa, semoga video kita bermanfaat. Semoga kalian suka. Kalau kalian suka, kita bakal bikin video-video lainnya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa. Dadah. Kalian mau ini gak? Gitu. Bye-bye. Gitu ya. Gak selesai nanti closingnya. Dadah, jangan lupa ya like, comment, dan subscribe. Ya itu Buat tadi nggak usah di publish.